Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pertemuan kita pada kali ini akan diskusi ya tentang pendekatan psikologi komunikasi. Namun sebelum itu tentu di pertemuan yang sebelum ini, itu pertemuan yang pertama seingat saya, masing-masing saudara-saudara kan sudah memberikan jawaban atas satu pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, saat itu saudara-saudara diberikan pilihan. Ada 3 pilihan, yaitu saudara ingin jadi apa. Yang pertama itu ada sutradara, kemudian ada aktor atau aktris, yang ketiga ada penonton. Nah, ketika diberi pilihan 3 ini, saudara pilih yang mana? Dan saya sudah melihat jawaban-jawaban saudara yang dikirimkan dan saya sudah baca pelan-pelan dan disertai dengan alasan-alasan mengapa Anda ingin jadi atau memilih satu, misalnya artis atau sutradara seterusnya tadi. Nah, dan saya yakin masing-masing masih ingat dengan jawabannya. Untuk itu mari dilihat sekilas tentang makna ya dari pilihan yang sudah disampaikan. Walaupun ini kan secara teori ya, secara umum artinya memang bisa tepat, bisa mungkin tidak seluruhnya tepat, tapi umumnya tepat. Nah, bagi yang memilih artis, maka biasanya dia memiliki kepribadian sanguin atau sanguinis. Nah, kepribadian sanguin ini itu ingin populer, cenderung ingin populer. Nah, kalau ditanya artis mana yang tidak mau populer, maka tidak ada. Artis pasti ingin populer. Artis pasti ingin popularitasnya tinggi. Maka banyak artis yang ketika sudah mulai meredup popularitasnya, mereka melakukan gebrakan-gebrakan atau produk-produk terbaru sehingga untuk meningkatkan popularitasnya, sehingga ya naik popularitasnya. Kemudian sanguinis itu adalah ingin disenangi oleh orang lain. Maka biasanya pribadi sanguin ini akan menampakkan atau akan mempersembahkan sesuatu terbaik, ya, sesuatu yang terbaik untuk orang lain, atau ya mungkin kalaupun penampilan dia akan ya penampilannya itu sempurna gitu ya. Ini sempurna. Kalaupun dia melakukan sesuatu, dia ingin yang baik lah gitu. Ini artinya karena memang dia ingin disenangi oleh orang lain, sehingga dia akan menampilkan yang the best, menampilkan yang sempurna, menampilkan yang lebih baik lah. Ini sanguin. Kemudian sanguin ini hidupnya penuh dengan bunga warna-warni. Maksudnya orang sanguin ini jarang sekali terlihat dia susah, ya, wajahnya itu. Dan bisa dikatakan bahwa umumnya gitu dia akan menampakkan bahwa dia itu senang ataupun bahagia dalam hidupnya, walaupun kalau terlihat dari yang keempat ini, misalnya gejolak emosinya itu bergelombang dan transparan. Artinya memang ketika dia susah bisa juga ya terlihat itu, dari wajahnya terlihat. Tapi ketika dia senang ya terlihat. Tapi umumnya tadi kalau kita kaitkan dengan ciri yang ketiga tadi, bahwa umumnya artis itu ingin menunjukkan bahwa dia itu bahagia, dia senang, dia tidak ada masalah dalam hidupnya, walaupun terkadang tidak bisa terkecoh ya orang lain. Kalau dia susah, dia tidak bisa menutupinya dari mimik wajahnya. Itu maksud dari transparan itu. Lalu yang berikutnya, kalau kita pilih sutradara, maka sutradara ini adalah pribadi yang melankolis. Ya, melankolis ini ya, kalau sutradara itu kan biasanya pengen satu kisah, satu film yang dia susun naskahnya itu ya cenderung serba teratur gitu kan. Atau film yang disutradarai itu pengen teratur, pengen rapi. Dan sutradara itu orangnya pengen terjadwal, ya, tersusun sesuai pola. Ini sutradara. Nah, orang yang memiliki pribadi melankolis itu seperti ini. Dia teratur, rapi itu dia mungkin dari tampilan fisiknya, dari fashionnya, dan juga barangkali dia
ya dari segi kehidupannya, ya pola hidupnya juga rapi. Dia punya jadwal-jadwal yang tersusun dan hidupnya sesuai pola. Kemudian umumnya melankolis ini adalah suka dengan fakta-fakta, ya, suka dengan data, angka-angka, dan seringkali memikirkan segalanya secara mendalam. Jadi kalau kita berbincang atau berargumen dengan orang melankolis, maka akan lebih nyaman kalau kita bisa menampilkan atau menyajikan fakta dan data kepada mereka, sehingga mereka akan mudah yakin dengan apa yang kita sampaikan jika dilengkapi dengan fakta dan data tadi. Kemudian melankolis ini adalah kalau dalam pertemuan misalnya sanguinis atau orang yang pertama tadi itu selalu mendominasi pembicaraan, maka melankolis justru lebih cenderung dia menganalisa, ya, memikirkan dan mempertimbangkan sebelum dia berbicara. Beda dengan sanguinis tadi. Nah, kalaupun berbicara, maka orang melankolis ini biasanya betul-betul sesuatu yang ia pikirkan secara mendalam. Kemudian ada penonton. Nah, penonton ini itu identik dengan kepribadian pragmatis. Kepribadian pragmatis ini adalah model orang itu tidak suka terjadi konflik. Maka kalau kita lihat misalnya ada orang yang nonton sinetron atau nonton film, ada pertengkaran atau perkelahian di film itu, kemudian dia menggerutu gitu, nah maka itu berarti memang betul-betul jiwa penontonnya itu dia seperti itu. Dia tidak mau ada konflik, gak suka dia dengan konflik. Nah, pragmatis ini disuruh apa saja biasa mau, walaupun dia tidak suka. Untuk apa? Menghindarkan konflik. Kemudian bagi pragmatis ini kedamaian adalah segalanya baginya. Maka dia pun terkadang mau melakukan sesuatu yang justru dia sendiri juga berat dan tidak suka dengan sesuatu itu atau perbuatan itu. Tapi karena untuk menghindari konflik, maka dia akan melakukannya. Kemudian juga pragmatis ini, kalaupun terjadi masalah atau timbul masalah, maka dia akan cepat mencari satu solusi yang damai, ya, tanpa timbul pertengkaran. Jadi dia tidak betah dengan pertengkaran, tidak betah dengan konflik. Dia kan beda. Ada juga orang yang memang betah konflik, memang justru malah konflik itu dia cari dan dibuat itu. Nah, pragmatis tidak seperti itu. Kemudian orang pragmatis ini dia mau biasanya merugi, ya, merugi dan bahkan rela sakit gitu, asalkan masalahnya cepat selesai. Nah, apalah aku kayak gini gitu, yang penting aku nggak ada konflik lagi dengan dia, ya, walaupun mungkin rugi perasaan, ya, makan perasaan istilahnya, ya, maka ini lebih dipilih dan ditempuhnya. Baik, saudara-saudara, nah kita akan beralih pada pendekatan psikologi pada komunikasi. Sama-sama sudah kita maklumi bahwa komunikasi itu kan penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, ya, pada peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi, pada proses saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam diri organisme atau di dalam diri manusia atau dalam diri seseorang. Jadi sebenarnya komunikasi, pendekatan psikologi pada komunikasi itu yaitu penyampaian energi, ya, dari alat indera kepada otak. Nah, kemudian pada peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi tersebut ada saling mempengaruhi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain dalam organisasi manusia, maksudnya antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Kemudian keluarlah satu pesan, maka itulah yang dibahas atau yang di titik fokus dari pendekatan psikologi komunikasi ini. Dia bukan apa, ketika kita ditanya apa kabar, kita menjawab kabar baik. Bukan kata-kata kabar baiknya itu yang dikaji, tapi adalah bagaimana proses ketika dia atau seseorang tadi mendengar atau menerima satu stimulus, yaitu apa kabar. Nah, di situ ada prosesnya sebelum dia mengatakan bahwa
dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Psikologi menganalisa komponen pada proses komunikasi, pada komunikator dan pada diri komunikan. Jadi psikologi itu melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Nah, ini ciri pendekatan psikologi komunikasi itu Fisher menyebutkan ada 4 ciri. Nah, yang pertama gitu ya, penerimaan rangsangan secara indrawi. Nah, indrawi ini maksudnya semua yang ada di luar diri manusia kemudian menyentuh indera manusia, disitulah ada proses penerimaan. Nah, menyentuh itu maksudnya kalau mata kita melihat sesuatu itu namanya penerimaan rangsangan, telinga mendengar sesuatu, hidung mencium sesuatu, kemudian kulit merasakan sesuatu. Itu adalah proses penerimaan secara indrawi. Kemudian menurut Fisher juga bahwa ciri pendekatannya adalah proses yang mengantarai rangsangan dan respon. Nah, jadi kan ketika satu organisme atau manusia atau kita yang menerima satu rangsangan seperti yang sudah disebutkan tadi, sebelum muncul respon, maka ada proses yang mengantarainya di situ. Nah, itulah yang dikaji oleh psikologi komunikasi. Kemudian ada prediksi respon. Nah, kita biasanya kan ketika akan komunikasi atau melakukan komunikasi, kita kan sudah punya prediksi respon apa yang akan dikeluarkan atau disampaikan oleh lawan bicara kita pada saat kita melakukan komunikasi. Itu ada respon-respon. Misalnya hari ini kita sudah janji bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman, yang teman ini mungkin punya suku tertentu ya, sukunya suku A, maka kita sebagai organisme atau sebagai komunikator dalam tanda petik, walaupun bisa juga komunikan, kita punya prediksi apa yang akan disampaikan oleh lawan komunikasi kita pada saat kita nanti melakukan interaksi. Kemudian yang keempat, pendukuhan respon atau respon lingkungan atau feedback. Nah, ini 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Demikian dulu yang dapat disampaikan, dan silakan saudara-saudara menggali terus materi-materi khususnya tentang ciri pendekatan psikologi komunikasi ini di berbagai referensi yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.